Shalom sahabat-sahabat firman kehidupan, sesama pengikut Kristus yang setia. Semoga kita semua selalu berjalan di dalam perkenanan dan kemurahan Tuhan yang melimpah. Seperti biasanya, kita akan berdoa sebelum memulai saat teduh untuk merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, kembali kami datang kepadamu untuk bersatu teduh dan menikmati persekutuan yang indah melalui firman-Mu. Kami mempersiapkan hati kami untuk menerima berkat firman-Mu, agar firman-Mu dapat mengubahkan kami. Terima kasih ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sahabat-sahabat firman kehidupan yang dikasihi Allah, burung Raja Wali adalah burung yang seringkali disebutkan dalam Alkitab. Nabi Yeskiel menyebutkan dalam penglihatannya tentang makhluk yang memiliki 4 muka dan salah satu mukanya adalah muka Raja Wali. Yeskiel 1 ayat 10 dan Yeskiel 10 ayat 14. Daniel juga menyebutkan tentang penglihatannya mengenai makhluk yang memiliki sayap burung Raja Wali, yaitu di Daniel 7 ayat 4. Burung Raja Wali adalah burung yang sangat luar biasa. Burung ini disebutkan sebagai raja para burung karena kualitasnya yang berbeda dari burung-burung lainnya. Dalam renungan firman Tuhan hari ini, kita akan belajar bagaimana keistimewaan burung Raja Wali dan mengapa Nabi Yesaya menyamakan orang-orang percaya dengan burung Raja Wali seperti yang dituliskan dalam Yesaya 40 ayat 31. Mari kita baca bersama-sama Yesaya 40 ayat 31. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Mari kita bahas satu persatu keistimewaan burung Raja Wali. Keistimewaan yang pertama adalah pandangan yang luar biasa. Burung Raja Wali bisa memandang dengan detail seekor hewan kecil yang berjarak 8 km darinya. Dan sekali burung Raja Wali sudah menetapkan targetnya, ia akan berfokus pada target itu meskipun di sekitar target itu terdapat banyak hewan lainnya. Burung Raja Wali tidak akan melepaskan pandangannya dari targetnya dan terbang menukik menuju arah target itu sampai ia berhasil mencengkram dan menangkapnya. Fokus burung Raja Wali ini adalah sesuatu yang harus kita contoh sebagai orang-orang percaya. Firman Tuhan berkata dalam Mazmur 16 ayat 8 demikian. Aku senantiasa memandang kepada Tuhan, karena ia berdiri di sebelah kananku, aku tidak goyah. Seperti halnya burung Raja Wali tidak pernah melepaskan pandangannya dari targetnya sampai ia berhasil menangkap target itu, demikian juga kita tidak boleh melepaskan pandangan kita dari Tuhan, karena hal itu akan menguatkan kita dan membuat kita tidak goyah meskipun diterpa oleh berbagai badai kehidupan. Keistimewaan yang kedua adalah burung Raja Wali memakai badai sebagai keuntungannya. Sementara burung-burung lain menghindari badai, burung Raja Wali justru mengejar badai dan terbang masuk ke dalam badai itu. Hal ini dikarenakan badai akan mengangkat sayap burung Raja Wali dan mendorongnya, sehingga burung Raja Wali dapat terbang bebas tanpa perlu mengepakkan sayapnya. Burung Raja Wali memakai badai sebagai keuntungannya agar ia bisa bersantai terbang tanpa mengeluarkan tenaga. Sebagai orang-orang percaya, kita juga tidak perlu takut terhadap badai kehidupan apapun yang terjadi atas diri kita. Malahan kita harus memakai badai itu sebagai keuntungan kita. Firman Tuhan berkata dalam Roma 8 ayat 28,
Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Apapun yang terjadi dalam hidup kita, Tuhan bisa memakainya untuk mendatangkan kebaikan bagi kita, asal kita mempercayai Tuhan dengan segenap hati kita dan bereaksi dengan benar sesuai dengan kehendak Tuhan. Kristen Raja Wali tidak pernah takut badai kehidupan. Keistimewaan yang ketiga adalah burung Raja Wali hanya memakan daging segar. Burung Raja Wali tidak pernah memakan daging bangkai, melainkan daging yang segar. Hal ini dikarenakan metabolisme tubuh burung Raja Wali yang membuatnya harus selalu memakan daging yang segar. Sebagai orang-orang percaya, kita tidak boleh bergantung pada pewahyuan atau hal-hal yang kita alami di masa lalu, melainkan kita harus selalu hidup berdasarkan pewahyuan dan hal-hal yang kita alami saat ini. Kita harus selalu mencari firman Tuhan yang segar setiap hari, karena Tuhan pasti memimpin kita untuk terus bertumbuh dalam pengenalan akan dirinya. Kita tidak bisa berdiam dalam pengalaman masa lalu, karena Tuhan akan selalu membawa kita masuk dalam pengalaman yang baru bersamanya. Keistimewaan yang keempat adalah burung Raja Wali memperbaharui kekuatannya. Umur burung Raja Wali adalah sekitar 70 tahun. Tetapi di umur 40 tahun, saat burung Raja Wali sudah mulai tua, bulu-bulunya sudah mulai berat dan membuatnya kesulitan untuk terbang. Oleh karena itu, burung Raja Wali akan pergi ke tempat yang sunyi untuk mencabuti seluruh bulu-bulunya dengan menggunakan paruhnya. Dalam keadaan tanpa bulu dan penuh darah, burung Raja Wali akan berdiam di tempat itu selama 6 bulan sampai bulu barunya sudah tumbuh. Dengan bulu yang baru itu, Raja Wali memperbaharui kekuatannya sehingga ia seperti muda kembali dan bisa melanjutkan hidupnya. Di saat kita mulai merasakan lelah dan kehilangan kekuatan di dalam hidup kita bisa mencontoh burung Raja Wali yang pergi ke tempat sunyi untuk berdiam diri dan memperbaharui kekuatannya. Kita bisa melakukan hal itu dengan pergi ke tempat sunyi untuk mencari wajah Tuhan. Kita meluangkan waktu kita untuk bersama dengan Tuhan sampai Tuhan memperbaharui kekuatan kita, sehingga saat kita keluar dari tempat sunyi itu, kita bisa melanjutkan hidup kita dengan semangat yang baru. Sahabat firman kehidupan yang dikasihi Allah, masih banyak lagi keistimewaan burung Raja Wali yang bisa memberikan pembelajaran bagi kita. Dalam kesempatan lain, kita akan membahas bagaimana burung Raja Wali mencari jodohnya dengan bijaksana dan bagaimana burung Raja Wali membesarkan anak-anaknya. Sekarang kita akan menutup renungan hari ini dalam doa dan ucapan syukur. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih karena hari ini kami telah belajar keistimewaan burung Raja Wali agar kami dapat belajar menjadi Kristen-Kristen Raja Wali. Ajarilah kami ya Tuhan untuk selalu berfokus kepadamu, tidak takut badai kehidupan, dan malahan memakai badai itu sebagai keuntungan kami. Ajarilah kami juga untuk mencari Engkau setiap hari agar kami menerima pewahyuan yang segar setiap hari. Dan ajarilah kami untuk selalu mencari Engkau terlebih dulu di saat kami merasa lelah dan membutuhkan kekuatan yang baru. Ya Tuhan, kiranya pengajaran firman-Mu yang kami terima hari ini akan selalu kami ingat di sepanjang hidup kami dan menjadi berkat yang menguatkan iman kami. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.